manusia itu merupakan kombinasi dua hal yang berlawanan, yaitu antara ruh dengan jasad. Ruh itu sesungguhnya tidak membutuhkan ruang. Karena itu orang tidak akan pernah menemukan ruh dengan cara menggeledah seluruh jasad. Sementara jasad itu membutuhkan ruang. Ruh itu memiliki sifat keabadian. Jasad itu memiliki sifat kefanaan. Ruh memiliki sifat kesucian. Jasad itu punya sifat kotor. Bagaimana dua hal yang kontradiktif ini menyatu di dalam diri manusia? Dua hal yang berlawanan berada dalam diri manusia. Itu yang disebut dengan ahsanut taqwim, paling baiknya bentuk ciptaan. Nah, karena itu kemudian manusia itu memiliki dua kemungkinan sekaligus, yaitu kemungkinan untuk murni mengikuti alam ruh, dan karena itu menjadi makhluk yang suci, bahkan lebih suci dibandingkan dengan malaikat, lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Kemungkinan yang kedua, manusia itu bisa menjadi terjerembab sehingga derajatnya sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan iblis, dengan setan. Jadi memiliki dua kemungkinan yang sama-sama runcing. Nah, yang ditanyakan oleh utusan orang Romawi kepada Sayyidina Umar itu adalah bagaimana ini bisa terjadi? Ruh yang datang dari atas itu kok terperangkap di dalam jasad? Kok terperangkap di dalam jasad? Bagaimana mungkin jasad yang merupakan sangkar itu bisa mengurung burung ruh yang sesungguhnya tidak bisa dibatasi dengan apapun. La yahdu hadun. Tidak bisa dibatasi dengan apapun. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jadi Allah menyatakan, sungguh Allah telah membacakan terhadap ruh itu adanya mantra-mantra, juga adanya kisah-kisah. Mantra Allah itu seperti apa? Jampi-jampinya seperti apa? Wa indama yatlu, dan manakala membacakan Allah ruqyah terhadap mantra-mantranya, alal ma'dumat, terhadap segala sesuatu yang tiada, allati la yu'yuna, yang tidak ada realitas lah bagi itu lati, wala la uyuna, yang tidak ada mata lah bagi itu lati, wala adhan, dan tidak memiliki telinga, tafuru, maka menggelegak, kulluha, apa semuanya itu lati, bil harakati, dengan gerakan. Ketika Allah membacakan mantranya, segala sesuatu yang tiada itu bisa bergerak menjadi satu bentuk wujud. Jadi hebatnya Gusti Allah itu begitu. Ketika Allah Ta'ala bilang kun kepada sesuatu yang tiada itu bisa mendengarkan. Sehingga karena mendengarkan, maka yang tiada itu pun berubah menjadi ada. Kita manusia nggak bisa berbicara kepada sesuatu yang tidak ada, itu nggak bisa. Berbicara dengan sesuatu yang tidak ada nggak bisa. Jangankan dengan yang tidak ada, dengan yang ada belum tentu bisa. Contohnya apa? Ngomong sama orang yang orang tidak perhatian dengan diri kita. Itu kita cuma ngomong sendiri gitu. Cuma ngomong sendiri. Seperti halnya ngomong dengan cagak-cagak atau ngomong dengan tembok-tembok. Nah, kalau Allah Ta'ala yang membacakan mantranya, Allah Ta'ala yang mengucapkan kun, maka sesuatu yang tidak ada itu pun juga menjadi tunduk, menjadi ada. Nah, kalau begitu, apakah betul segala sesuatu yang tidak ada itu memang tidak ada?
Sebab kan boleh jadi tidak ada menurut versi manusia. Bagi Allah Ta'ala ada. Kenapa dikatakan ada? Karena ketika mendengarkan perintah Allah Ta'ala, yang tak ada itu pun berubah menjadi ada. Nah, di dalam pemahaman keilahian, boleh jadi yang tak ada menurut versi kita, kemudian ada menurut versi kita. Sedangkan menurut versi Allah Ta'ala, yang ada itu menjadi yang ada yang lain. Ada menjadi yang ada yang lain. Ruh kita oleh Allah Ta'ala dibacakan mantra. Sehingga walaupun ruh itu tidak membutuhkan tempat, tapi kemudian memiliki keterikatan dengan keterbatasan kita. Jadi roh kita itu sesungguhnya kan berkawan dengan para malaikat. Roh kita itu berada di alam kesucian. Gitu. Tapi dibacakan mantra oleh Allah Ta'ala, kau terpaut dengan A, terpaut dengan B, C, C, dan seterusnya. Maka kemudian yang tak terikat itu kemudian memiliki hubungan dan bisa terperangkap di tengah keterbatasan jasad. Sehingga banyak ruh-ruh merana ketika ruh itu harus ditundukkan oleh nafsu-nafsu jasad. Jadi betapa sangat kasihan ruh-ruh yang harus dikalahkan oleh nafsu-nafsu jasad. Sehingga ruh-ruh itu tidak memiliki peran di dalam kesucian diri manusia. Nah, ketika para nabi berbicara, itu berbicara dengan ruh-ruh kita. Sebab hanya ruh kita yang bisa merespon kebaikan-kebaikan. Nah, kalau jasad juga melakukan kebaikan-kebaikan, itu karena berguru kepada ruh. Sebagaimana jasad kita bawa untuk menghadap kepada Allah Ta'ala dengan salat, melakukan gerakan-gerakan jasad. Dari manakah gerakan jasad? Dari menirukan gerakan-gerakan ruh. Dari manakah gerakan kebaikan-kebaikan jasad? Dari menirukan kebaikan-kebaikan ruh. Sehingga ketika seluruh jasad di backup oleh ruh, seluruh jasad ditangani oleh ruh, maka jasad itu berubah menjadi energi rohani. Jasad itu pun memiliki nilai yang bisa terbang ke hadapan Allah Ta'ala. Itu jasad yang dibingkai oleh ruh, diliputi oleh ruh, jasad yang dikuasai oleh ruh. Tapi kemudian ketika ternyata yang dimenangkan itu adalah nafsu jasad, ruh menjadi tidak berkutik apa-apa. Sehingga ketika ruh itu dipanggil oleh suara para nabi, ruh itu tidak bisa memberikan respon apa-apa. Karena sudah terperangkap oleh jasad. Tadi. Jadi kalau begitu, kita ini apa? Kita ini adalah sangkar sekaligus burungnya. Kita ini adalah burung sekaligus sangkarnya. Karena itu, pelihara baik-baik burung rohani kita. Sehingga kicauannya itu terdengar merdu oleh siapa saja. Apakah kicauan yang merdu? Itu perilaku-perilaku yang indah. Itu kicauan merdu. Jangan sampai burung-burung rohani itu merana. Nggak dikasih pakan, merana. Bulunya rontok. Lama-lama cuma tinggal kurungnya itu. Kalau tinggal kurungnya, setiap pembeli, setiap orang yang menyaksikan, jijik rasanya melihatnya itu. Kenapa? Sangkar ini begitu ngeri. Kenapa? Bisa mematikan burung yang ada di dalamnya. Sama, jasad itu begitu mengerikan ketika ruh yang ada di situ terbunuh oleh jasad. Mengerikan. Ternyata perilaku orang tanpa ruh itu perilakunya mengerikan ya. Jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang terlempar jauh dari Allah Ta'ala, itu adalah sangkar-sangkar yang tidak ada burung rohaninya di dalam. Tak ada kicauan keindahan di situ. Dan ketika Allah Ta'ala membacakan jambi-jambinya, mantra-mantranya, itu ditujukan kepada roh ini. Kepada roh ini. Maka beruntung roh-roh yang sanggup merespon
mantra-mantra ilahi, kalam-kalam ilahi. Untuk roh yang bisa begitu. Itu roh yang bisa mengangkat seluruh sangkarnya ke hadapan Allah Ta'ala. Wa min ruqyati, dan lantaran mantra-mantra ilahi, angqalibul ma'dumat sa'idatan nahwal wujud. Angqalibu, maka menjadi berbalik al-ma'dumat, apa segala yang tiada, sa'idatan, seraya dalam keadaan berbahagia, berbalik nahwal wujud, menuju arah wujud, bi asra'ima, dengan secepat sesuatu yumkin, yang memungkinkan itu asra'ima terhadap itu ma'dumat. Ketika muncul perintah Allah Ta'ala, ketika dibacakan mantra ilahi itu, langsung yang tidak ada itu kemudian sesegera mungkin menuju wujud, menuju ke maha beradaan. Yang tidak ada itu menuju ke maha beradaan, menuju wujud. Dan dari sini kemudian kita bisa menyaksikan semua isi alam ini itu berkat mantra-mantra ilahi loh. Sampai berhamburan sebanyak-banyaknya. Siapakah yang bisa menghitung seluruh isi di alam raya ini? Tidak ada yang bisa menghitung seberapa banyaknya isi alam raya ini. Hanya dengan 2 huruf kaf dan nun. Mantra ilahi terdiri dari 2 huruf kaf dan nun, kun itu. Kemudian berhamburan alam raya, berhamburan segala-galanya, menjadi luas tak terkira-kira, menjadi sangat menggentarkan, membuat para ilmuwan tak ngomong-ngomong tidak betul-betul bisa membacanya. Jadi, ini hasil dari mantra ilahi. Kita pun merupakan bagian dari partikel yang merupakan hasil dari mantra ilahi itu sendiri. Jadi oleh Allah Ta'ala disebut kun, muncul semua. Wah, sampai kata-katanya. Nah, kalau penglihatan kita bisa ke sana, maka kita bisa dengan jelas menyaksikan peran Allah Ta'ala dan menyaksikan munculnya yang tiada ini menjadi ada. Jadi sesungguhnya alam semesta ini menjadi sangat sederhana. Ketika kita melihat bahwa alam semesta yang semula tidak ada ini dimantrai Gusti Allah Ta'ala meluncur kemudian tanpa henti. Oh, henti. Jadi ketika Allah Ta'ala mengucapkan kun, maka efeknya itu terus terjadi kemunculan demi kemunculan, dan sampai sekarang sejak ribuan tahun yang silam masih kemunculan demi kemunculan itu. Sekali kun, kemunculannya itu menjadi tak terbendung. Kecuali suatu saat Allah Ta'ala ingin menghentikan efek dari mantranya berupa kun itu. Berhenti. Itulah akhir dari alam semesta nanti. Akhir dari alam semesta nanti. Ini kita makanya karena itu ya, kita ini menjadi saudara dengan apa saja, menjadi saudara. Sama-sama merupakan partikel yang lahir dari semburan kunnya Allah Ta'ala. Berhamburan. Dan karena itu orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala akan mengenal segala sesuatu yang lain. Ini tak lain sesungguhnya merupakan buah, sama-sama merupakan buah dari mantra Allah Ta'ala. Kemudian kemudian sungguhnya Allah Ta'ala indama yatlu, manakala membacakan Allah Ta'ala al-mawjud atas sesuatu yang wujud, ruqyatan terhadap mantra tertentu, yasukul mawjud min hamus an-nahwal adam, yasuk maka berlari al-mawjud, apa yang wujud itu, minha dari itu ma'dumat,
dengan cara cepat nahwal adam menuju ketiadaan. Yang ada di mantra kembali lagi kepada ketiadaan. Maka alam ini berisi apa? Berisi kepergian dan kedatangan. Sesuatu yang dulu ada ditarik lagi masuk di dalam lumbung ilahi. Dan segala sesuatu yang semula tidak ada bermunculan datang di halaman ilahi. Orang yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Dan yang dulu tidak ada sudah berlahiran sekarang generasi demi generasi bergantian. Jadi, betapa generasi demi generasi silih berganti datang mengisi kehidupan ini. Dan di halaman kehidupan yang semakin tua ini, generasi-generasi semakin bertumpuk-tumpuk, generasi-generasi semakin banyak. Alam ciptaan semakin penuh, semakin gaduh. Gaduh apa? Orang-orang yang kuyup batinnya oleh zikir, orang ini merasakan segala sesuatu berzikir. Orang-orang yang batinnya kuyup oleh tasbih kepada Allah Ta'ala, mendengarkan tasbih alam raya. Tapi orang-orang yang tidak memiliki keterikatan apapun dengan Allah Ta'ala, enggak bisa merasakan zikirnya alam raya, merasakan tasbihnya alam raya, merasakan hamdalahnya alam raya, enggak bisa. Enggak bisa. Karena itu kemudian oleh Allah Ta'ala difirmankan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada dari apapun yang ada dalam semesta ini, tidak ada. Kecuali semuanya itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tapi kalian rata-rata tidak memahami tasbih mereka. Jadi, hidup ini ya, alam ini adalah orkestra zikir. Kegaduhan zikir kepada Allah Ta'ala. Ketika segala sesuatu bergerak sesuai dengan ritme dan wataknya masing-masing, itu realisasi zikir yang diproyeksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang ada di alam raya ini, di langit maupun di bumi, tunduk kepada Allah Ta'ala. Qolata ataina ta'in. Keduanya itu menyatakan langit dan bumi, kami datangi Allah dengan penuh tunduk kepada hadiratmu. Betapa pembacaan dalam konteks spektrum alam raya secara luas ini menjadi sangat penting. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu terperangkap dalam penilaian-penilaian atomik, terperangkap dalam penilaian-penilaian partikular, terperangkap dalam penilaian-penilaian personal, hal-hal yang kecil-kecil ya. Ada bagi kita kembali kepada keluasan alam semesta yang merupakan efek dari semburan kun fayakunnya Allah Ta'ala. Jadi masuk dalam ruang yang sempit, kemudian kembali kepada cakupan yang sangat luas. Bahwa semuanya ini hanyalah sekedar efek dari kemauan Allah Ta'ala dengan kun fayakunnya itu. Jadi ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu ada, maka yang tidak ada itu, yang tidak punya mata dan telinga itu, kemudian merespon menjadi ada. Ketika Allah Ta'ala membacakan mantranya kepada yang ada itu kemudian ditarik kepada ketiadaan kembali. Nah kalau begitu ya, hidup ini betul-betul cuma Allah sendiri loh sebenarnya. Cuma Allah Ta'ala sendiri, nggak ada yang lain-lain sebenarnya. Kenapa? Karena baik keberadaan maupun ketiadaan itu sama-sama di genggaman tangan kemutlakan Allah Ta'ala. Cuma Allah sebenarnya. Ketika sampai orang kepada makom hidup ini cuma Allah, maka kesadaran orang ini dipenuhi oleh kesadaran ilahi, kesadaran Allah Ta'ala. Penuh batinnya bergemuruh dengan Allah Ta'ala. Ketika batin bergemuruh dengan Allah Ta'ala, alam raya ini pun juga merupakan gemuruh Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Karena itu, biarpun banyak sekali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, hakikatnya Allah Ta'ala sendiri, tetap sendiri hakikatnya. Karena itu, merasa bersamakah engkau ya Allah dengan segala sesuatu yang lain, atau engkau merasa kesepian karena engkau tetap sendiri.
Laqad qalaha, demi sungguh telah menyatakan Allah kepada itu ruqyah fi adanil urud, pada telinga bunga-bunga. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah terhadap itu urut bahikatan, kepada tertawa. Jadi ketika Allah Ta'ala membacakan mantranya di telinga bunga-bunga, bunga-bunga itu kemudian menjadi merekah. Jadi, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala menyaksikan bunga-bunga itu menyaksikan mantra-mantra ilahi. Bunga-bunga sedemikian indahnya. Dan ada ya, kalau kita pernah membaca cerpennya Kunto Wijoyo, dilarang mencintai bunga-bunga. Hebat sekali. Kata bapaknya bocah di dalam cerpennya Kunto Wijoyo itu, untuk apa kamu ke sungai? Kau ke sungai itu boleh, tapi bukan untuk ngambil bunga-bunga. Kau ke sungai itu harus belajar berenang. Bunga-bunga memang penting, memang perlu. Tapi kau laki-laki, Buyung, tidak pantas kau bergaul dengan bunga-bunga. Jadi seolah-olah yang pantas bergaul dengan bunga-bunga itu hanyalah perempuan. Padahal kita sebagai para lelaki juga bisa menyaksikan bunga-bunga, sekaligus di situ kita bisa menyaksikan respon dari mantra ilahi. Jadi bunga-bunga menjadi merekah, bunga-bunga itu menjadi indah, itu karena dibaca mantra oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian bunga-bunga itu mengagumkan orang-orang yang mencintai keindahan. Itu baru bunga-bunga di luar ketika musim semi tiba. Sementara bunga-bunga di dalam jauh lebih indah ketimbang bunga-bunga di luar. Di dalam batin kita yang suci, yang bersih, ada taman bunga yang tak tertandingi oleh bunga-bunga manapun di luar. Karena itu setiap orang yang dekat dengan Allah Ta'ala pasti indah batinnya. Kenapa? Di situ penuh dengan bunga-bunga aneka warna, penuh dengan bunga-bunga yang sangat semerbak wangi. Apa sih? Penuh dengan bunga-bunga. Karena itu dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka harum. Seperti yang Rasulullah itu harum beliau. Itu tidak hanya harum secara rohani, tidak. Dari saking kuatnya harum rohani beliau, sampai fisiknya pun harum tanpa harus dikasih minyak wangi. Wa min nasriti bihi ta'atturutit turuku wal manasir. Karena semerbak harum Rasulullah, jalan-jalan yang dilewati beliau harum. Rumah-rumah yang pernah disinggahi beliau harum. Karena itu, kalau Rasulullah lewat di sebuah jalan, kemudian setelah itu ada orang yang lewat di jalan itu pula, maka orang yang setelah Rasulullah ini tahu itu telah dilewati Rasulullah. Dari mana? Dari harumnya. Itu karena saking kuatnya bunga-bunga rohani di dalam. Dan kekuatan bunga-bunga rohani di dalam itu karena menyaksikan mantra-mantra ilahi. Karena kedekatan dengan Allah Ta'ala muncul semerbak bunga-bunga di dalam. Ketika bunga-bunga di dalam itu menjadi sempurna, muncul perilaku-perilaku mengagumkan dari manusia. Mengagumkan. Yang tak pernah tertandingi bahkan oleh malaikat sekalipun. Perilaku-perilaku mengagumkan. Itu kita ingin memiliki perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan ini, tanam bunga-bunga ilahi di dalam sebanyak mungkin. Maka akan muncul ungkapan-ungkapan yang enak, perilaku-perilaku yang menyenangkan muncul. Nah, ketika ternyata yang muncul itu adalah perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyakitkan, omongan-omongan kotor dan semacamnya, tahulah kita kemudian apa yang tumbuh di dalam sebenarnya. Jadi jangan sampai kita hidup ini yang ditanam duri, kemarau, yang ditanam itu hal-hal yang tidak beres, yang hanya akan menyakitkan kita dan orang lain. Jangan sampai kita tanam itu dalam batin kita. Jangan sampai. Kalau itu kita tanam dalam batin kita, itu sebagai tanda bahwa roh kita kalah terhadap nafsu jasad kita. Wa qala, dan menyatakan Allah terhadap itu ruqyah lil hajari, bagi batu, waja'ala, dan menjadikan Allah kepada itu batu akikon, terhadap akik fil manjami, ditambang.
Ketika batu-batu dibajai mantra, muncul batu-batu akik. Dari mana datangnya rubi, safir? Dari mana datangnya jamrud? Dari mana datangnya dari mantra-mantra ilahi? Dibajai mantra oleh Allah Taala, batu-batu itu pun berubah menjadi batu-batu mulia. Jadi batu itu ada batu mulia, nggak kalah dengan manusia mulia, sesama mulianya. Nah, kalau ini bisa kita rasakan, maka penglihatan kita terhadap tindakan-tindakan Allah itu menjadi nyata. Oh, ternyata tindakan Allah Ta'ala itu real kalau begitu. Real. Kalau begitu. Batu yang paling ditampik, batu yang menjadi kayu bakar di neraka itu ketika mendengarkan mantra ilahi seketika berubah, berproses. Bayangkan ya, intan itu ya, intan yang kualitasnya sampai 76 karat, itu sampai triliunan. Jadi dari yang semula tak berharga, memiliki harga yang luar biasa. Dari mana itu? Sekedar dimantrai oleh Allah Ta'ala, berubah. Memiliki harga yang tinggi. Nah, itu baru kalkulasi dari harga secara lahiriah. Apalagi permata-permatanya hati, apalagi permata-permatanya ruh, itu jauh lebih tinggi harganya. Lebih tinggi harganya dibandingkan dengan permata-permata lahiriah dari batu-batu itu. Wata'ala dan membacakan Allah ayatan kepada ayat alal jasad di atas jasad hatta seorang jadi itu jasad ruhan ialah ruh. Jadi ketika Allah membacakan ayat terhadap jasad, jasad itu pun berproses memiliki nilai ruh. Betapa mengagumkan diri para nabi. Seluruh diri para nabi itu adalah ruh semata. Karena itu kemudian jasad mereka tak hancur oleh kematian. Jasad mereka tidak musnah oleh perjalanan waktu. Itu karena Allah membacakan ayat kepada jasad mereka hingga jasad mereka berubah menjadi ruh. Itu berarti terjadi di situ transendensi. Terjadi pendakian nilai dari yang semula tak bernilai menjadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Yaitu jasad berproses berubah menjadi memiliki nilai-nilai ruh. Waqala dan menyatakan Allah kepada itu mantra lisyamsi bagi matahari hatta sarat hingga jadi itu matahari sati'atan musyriqatan. Sati'atan ialah cemerlang, musyriqatan memancarkan cahaya. Semula matahari itu tak lebih dari onggokan batu-batu yang enggak ada cahayanya, tidak ada sinarnya. Ketika dimantrai oleh Allah Ta'ala menjadi sumber kehidupan alam raya. Sumber kehidupan alam raya. Karena itu oleh Allah Ta'ala dijadikan pusat dari berlangsungnya kehidupan. Matahari yang memproses kehidupan senantiasa berjalan. Dengan matahari itu air laut kemudian diuapkan, kemudian berubah menjadi awan, menjadi mendung, menjadi hujan. Tumbuh kemudian pohon-pohon, muncul tumbuhan-tumbuhan di bumi. Oleh matahari, Allah menjadikan segala sesuatu diproses dalam kehidupan ini. Biji-bijian diproses menjadi tua, menjadi kering, digiling, dimakan, dikonsumsi oleh banyak manusia. Lewat matahari itu. Lewat matahari pula Allah Ta'ala memberikan penerangan kepada makhluk di alam raya ini.
Dengan matahari Allah memberikan kehangatan sehingga menggeliat kehidupan. Termasuk juga dengan matahari Allah menjadikan anak-anak kecil menjadi riang bermain di siang hari. Pernah ada anak kecil namanya Udin. Si Udin ini bilang sama ibunya, Bu, katanya, kalau Udin di waktu pagi mau main, itu kok sudah ditunggui oleh matahari ya Bu. Sehingga Udin itu bisa merasa senang bermain-main di bawah sinar matahari yang tersangkup oleh daun-daun. Ibunya Udin kemudian bilang, iya, begitulah belas kasih sayang matahari itu. Karena itu ketika Udin capek bermain, matahari itu menepi ke arah barat dan masuk ke dalam peraduannya, biar Udin juga istirahat. Nah, sejak tadi itu kemudian Udin ini menjadi pecinta matahari. Jadi matahari itulah yang menemani mereka yang bekerja keras di siang hari. Ketika orang-orang yang bekerja keras di siang hari itu sudah merasakan capek, matahari tahu diri untuk undur. Memberikan kesempatan kepada pekerja keras itu biar istirahat di malam hari. Nah, itu bagaimana sampai skenario Allah Ta'ala sedetail itu. Skenario Allah Ta'ala sedetail itu. Nah, karena itu kemudian jelas dalang paling dalang di balik adanya sandiwara paling kolosal, ini Gusti Allah. Gusti Allah. Sutradara satu-satunya di balik film paling kolosal, Gusti Allah Ta'ala. Rumah masafi uduniha binuqtatin mukhifatin. Kemudian Allah berbisik fi uduniha di telinga matahari, berbisik binuqtatin mukhifatin dengan satu titik yang menggentarkan. Bahwa maka terjadi ala wajhi syamsi, pada wajah matahari apa yang terjadi? Mi'atu kusufin, 100 gerhana matahari. Ketika Allah Ta'ala berbisik dengan satu titik yang menggetarkan saja, terjadilah kemudian gerhana matahari. Dalam hitungan berapa tahun coba matahari itu gerhana? Berapa tahun? Enggak paham, kita dengar enggak paham. Lalu kalau itu sarjana di bidang matahari, gerhana matahari itu ya, gerhana matahari itu terjadi sekitar, kalau yang besar-besar, itu terjadi sekitar 360 tahun. Terjadi gerhana matahari. Dulu, sekitar tahun 80-an, 84 kalau nggak salah, terjadi gerhana matahari. Di mana orang-orang itu diperintahkan untuk masuk dalam rumah dan menutup jendela-jendela. Kenapa? Karena ketika gerhana matahari kemudian muncul lagi sinarnya, itu bisa membahayakan. Sinar yang baru tampak kembali itu bisa membahayakan, bisa mengganggu penglihatan. Nah, itu kapan sebelum terjadi? Sebelum tahun 80-an terjadi, yaitu ketika pada tahun 1600-an, ketika Sultan Agung mau menyerbu Batavia. Tepat siklus itu ya, siklus dari terjadinya gerhana matahari sangat panjang. Mungkin kita yang lahir di tahun 70-an yang bisa mengingat gerhana matahari itu, waktu itu sampai sekarang kita ada. Kemudian pertanyaannya, di manakah gerangan kita ketika terjadi nanti gerhana matahari berikutnya? Ketika nonton lagi sudah ditarik oleh Allah Ta'ala dari peredaran. Ditarik lagi. Lantas di mana lagi ketika terjadi gerhana matahari berikutnya lagi? Itu kan lompatannya 360. Dari sejak awal mula diciptakan sudah berapa kali gerhana matahari terjadi? Dan itu menjadi rutin, menjadi runtut, menjadi berjalan begitu hanya dengan sebuah titik menggentarkan yang diibratkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian terjadilah 100 gerhana matahari. وَمَا الَّذِي تَلَاهُ ذَلِكَ الْمَفْعُولُ الْفَصِيحُ فِي آذَانِ السَّحَابَةِ
hatta safat dumu min ma'aki kama tamsabu min afwahil qirabi wa malladhi. Apakah alladhi ta'ala yang membaca kepada Nabi zalikal mufawwil fasih, yaitu Allah yang maha mengucapkan al-fasih yang sangat fasih. Jadi Rumi menggunakan al-mufawwil al-fasih itu untuk Allah Ta'ala. Al-mufawwil al-fasih inilah Allah Ta'ala yang maha mengucapkan dengan sangat fasih. Apa yang dibaca oleh Allah Ta'ala yang sangat fasih itu fi adhanis sahab, di telinga mendung, kata sakut dumu hingga menghalau itu mendung, ad-dumu terhadap air mata demi air mata, mimma aki dari tangisan-tangisan itu mendung, kama tansabu sebagaimana menuangkan engkau min afwahil kirabi dari mulut kantong air. Jadi apa yang dibaca oleh Allah Ta'ala? Kok kemudian mendung-mendung itu menuangkan air mata dari tangisan-tangisannya. Jadi apakah hujan? Tangisan dari mendung-mendung yang sudah mendengarkan mantra-mantra ilahi. Dimantrai oleh Allah Ta'ala, turun hujan. Tapi betapa terlalu lazim bagi kita untuk dipahami secara rohani. Ketika turun hujan, ya biasa, tanah hujan sini enggak hujan. Jadi biasa ya loh. Kenapa kok kita tak bergetar? Itu karena kita tidak merasakan kerja-kerja ilahi dalam proses turunnya hujan. Padahal dulu Nabi ya ketika hujan, beliau sering hujan-hujanan. Kenapa? Merasakan langsung dari takdir ilahi yang baru datang dari hadiratnya. Coba renungkan baik-baik kata Ibnu Arabi. Nabi junjungan saja bagaimana merelakan diri diguyur oleh hujan semata-mata ingin merasakan tangan takdir ilahi yang baru saja datang. Dan sesuatu yang baru saja datang dari takdir ilahi itu jauh lebih membuat badan kita terharu. Kenapa orang-orang mencintai bayi-bayi? Karena bayi-bayi itu baru datang dari takdir ilahi, masih baru, belum banyak kotorannya, belum ada nodanya, masih baru. Dalam teori tabula rasa masih baru, belum ada coretan-coretannya. Senang kemudian, nah rasanya. Segala sesuatu yang baru datang itu memang masih baru. Yang baru itu yang lebih mengharukan. Karena itu ketika panas lebih panas-panasan, ketika hujan-hujan-hujanan, beliau merasakan tangan kehangatan takdir ilahi yang baru saja datang. Jadi serba dimaknai. Bagi orang-orang yang sudah mulai merasakan enak dekat dengan Allah Ta'ala, segala sesuatu serba dimaknai sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Nah, apa yang dikatakan oleh Maulana Rumi, ini kan sebetulnya sudah lazim terjadi. Tapi, barukah rasa getar badan kita? Atau sesungguhnya kita tidak tergetar oleh semua itu? Ya, tinggal kekuatan rasa saja. Tinggal kekuatan rasa saja. Kalau kekuatan rasa kita itu sangat gampang untuk tersentuh, maka dengan sangat mudah kita membaca kehadiran Allah pada segala sesuatu. Kalau rasa kita itu beban, tidak gampang tersentuh, maka segala sesuatu dianggap sebagai kelaziman. Wah, emang gitu, tiap hari matahari bersinar timur, nanti terbenamnya di sana begitu. Kalau malam hari ya terjadi itu, memang bintang-bintang, rembulan, dan lain semacamnya. Memang begitu, kadang hujan, kadang kemarau, begitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa tidak ada kesanggupan untuk merespon kerja ilahi pada segala sesuatu. Kalau sanggup merespon, terharu, tergetar. Allah, 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 kau betul-betul dalam keadaan sibuk. Allah, Allah, kau tidak pernah nganggur ternyata. Jadi, kulla yaumin huwa fi sya'an, tidak Allah dalam sibuk, tidak pernah nganggur. Karena itu Allah Ta'ala tidak suka pengangguran. Jangan nganggur. Kalau kita nganggur secara fisik, jangan nganggur secara rohani. Jangan sampai nganggur kedua-duanya. Jangan sampai nganggur kedua-duanya. Allah adalah kawan bagi mereka yang bekerja keras di siang hari. Allah juga kawan bagi mereka yang merenung di malam hari. Jangan diam. Lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sentuhan kehadiran ilahi pada segala sesuatu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan.
Wa man ladzi talal haq fi adani turab. Wa man apakah ladzi talal yang telah membaca terhadap itu ladzi laku siapa Allah yang maha benar fi udhuni turab di telinga debu. Apa yang telah dibaca oleh Allah Ta'ala di telinga tanah, di telinga debu itu. Hatta sara hingga jadi itu turab muraqiban, ialah memiliki ketetapan sakinan, tenang, wa bagia, dan tetap itu turab samitan, teraya dalam keadaan diam. Gimana? Apa yang dibaca Allah Ta'ala kepada tanah, kok kemudian tanah ini memiliki sifat kesabaran luar biasa? Ya, benar. Dia memiliki sifat kesabaran luar biasa. Diinjek-injek, dibikinin diam saja. Walaupun begitu, masih saja setia menumbuhkan segala sesuatu yang bisa ditumbuhkan. Jadi dibikin oleh Allah Ta'ala. Bumi ini memiliki ketetapan. Dibikinlah kemudian langit memiliki perputaran. Siapa sesungguhnya yang dibacakan oleh Allah Ta'ala? Kok kemudian bumi ini memiliki ketetapan? Coba kalau bumi melawan. Ketika digali mau dibikin rumah, berontak, dijual. Tidak pernah akan jadi. Nah, diam saja dengan kesabarannya. Wa kullu man qara wa'ilan mustahrikan fi taruddihi. Wa kullu man, dan setiap orang seorang yang jadi itu kullu man hairan, ialah hairan, ialah tercengang, mustalrikon, tenggelam fi taraddudihi, di dalam keraguannya itu kuluman hamasa, berbisik alaku sebagaimana yang benar fi udhunihi, di telinganya itu kuluman bilauzin, dengan sebuah misteri, ma'al ghadri, berbagai macam misteri. Wadhalika hatta yaj'alahu sijinan bana banain. Wadhalika, dan adapun hal itu hamsul haq fi udhunihi, hatta ja'ala, hingga menjadikan Allah kepada itu kulaman sijinan, kepada terpenjara, bana dhanain, di antara dua prasangka. Qailan, seraya menyatakan, tara, memandang kau, alu, apakah berbuat aku mata sesuatu, hama salibihi, yang berbisik Allah li kepadaku bi, dengan itu ma, au aku mata menekan aku biasi, dengan sebaliknya. Jadi ketika orang berada dalam kondisi kebingungan, dibisiki oleh Allah Ta'ala. Ketika dibisiki, dia kemudian memiliki pilihan-pilihan, punya keinginan-keinginan, aku ingin ini, aku ingin itu. Kalau enggak kena dibisiki oleh Allah Ta'ala, enggak mungkin orang punya keinginan-keinginan. Jadi punya keinginan-keinginan itu, saksikan dari mana datangnya keinginan itu, dari mana munculnya. Itu kena dibisiki oleh Allah Ta'ala. Dibikin senang kepada ini, dibikin senang kepada itu. Setelah senang terhadap berbagai macam hal, kemudian digiring oleh Allah Ta'ala untuk memilih ini, itu, dan lain semacamnya. Digiring oleh Allah untuk memilih. Wa minal haqqi aidan, dan dari Allah Ta'ala yang benar juga, yuraji, mengunggulkan itu orang kuluman ahadu dhanain, kepada salah satu di antara dua dugaan atau prasangka itu. Jadi kemudian Allah Ta'ala bisa membimbing di antara dua pilihan. Allah Ta'ala memperhatikan ini yang lebih bagus, ini yang lebih menguntungkan. Dari mana kita bisa memilih yang lebih menguntungkan, lebih bagus? Itu dari bisikan-bisikan Allah Ta'ala. Sehingga kita tahu yang paling pas untuk kita ini apa, yang paling pas untuk aku itu apa. Jadi orang sampai bisa memilah-milih seperti itu dalam hal apa saja. Itu dari Allah Ta'ala bimbingannya. Sehingga kemudian karena bisikan Allah Ta'ala itu, kemudian orang memilih untuk dirinya masing-masing, dan pilihan itu menjadi beraneka ragam. Si A suka baju yang warnanya ini, si B suka baju itu, dan lain sebagainya. Datangnya pilihan-pilihan itu
datang dari bisikan-bisikan ini. Kalau tidak begitu, tak mungkin kita punya keinginan untuk mendapatkan pilihan-pilihan itu. Tak mungkin. Gusti Allah Ta'ala lagi. Di mana yang nggak ada Gusti Allah? Nggak ada. Semuanya Gusti Allah Ta'ala. Wa min kana fi lutfihi, dan dari perlindungan kemahalembutan Allah, ya khataru maka memilih itu kulluhan wahidan kepada salah satu milik dari dua. Dengan adanya perlindungan Allah Ta'ala, orang dibimbing untuk memilih satu di antara yang dua yang kira-kira menjadi lebih baik, lebih bagus. Wa illam takun, dan jika tidak ada engkau, turidu ialah berkehendak engkau, ayyudillah kepada hendaknya memayungi lubur apa kairu fi wadati taraddud pada jurang keraguan-raguan. Faqalil maka persedikitlah engkau min dautika dari tekananmu ala hadhil fitnati terhadap adanya kapas ini fi udunir ruh di telinga roh. Jadi kalau kita ingin tidak terjerumus pada jurang keraguan-raguan dalam hidup ini, biar kita tidak terjerumus pada jurang keraguan-raguan, maka jangan tekan kapas itu pada telinga roh. Artinya kalau orang sampai memasukkan kapas di telinga, maka pendengarannya berkurang, kan itu. Pendengarannya berkurang. Kalau sudah pendengarannya berkurang, orang itu mengalami taraddud, kebimbangan. Jadi ini apa ini, yo? Waktunya dipakai, umurnya dipakai untuk kebimbangan itu. Apa ini. Jadi enggak selesai saya memilih. Kalau sudah enggak selesai saya memilih, waktunya habis sementara orang ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, karena itu, kalau ingin cepat untuk menentukan pilihan, jangan terlalu ditekan kapas itu di telinga itu. Apakah kapas itu? Kapas itu adalah keraguan terhadap bimbingan ilahi. Ini kan kadang dalam kehidupan nyata kan orang kadang pakai kapas ya. Kalau orang-orang kampanye itu yang kenal-kenal dilepas, dia sendiri itu enggak masalah kalau sudah ada kapasnya sih. Tapi yang dengarkan itu yang kemudian merasa retak telinganya. Nah, itu ya. Pada saya punya kawan tentara. Di dekat tentara itu pas kampanye ada anak-anak muda yang beler-beler itu motor. Kemudian sama si kawan tentara ini, telinga anak muda itu yang disumpal pakai kapas, ambil kapasnya, kemudian dibeler juga sama tentaranya. Wah, ketakutan ini. Karena sebab kalau sudah kapasnya itu hilang, itu bisa terjadi tekanan suara luar biasa di gendang telinga. Nah, kalau roh kita disumpali kapas keraguan-raguan, kita tidak bisa kemudian melakukan pilihan-pilihan sebagaimana yang dibisikkan oleh Allah Ta'ala. Bikin batin kita ini senantiasa respon, maka kita akan dipandu langsung oleh Allah untuk menentukan pilihan-pilihan begini, begitu, dan semacamnya. Karena itu perintah Allah Ta'ala kepada para wali adalah perintah yang personal. Jadi tidak perintah secara umum, perintah kepada masing-masing orang. Kau begini, jelas. Karena itu kita belajar ya. Ketika di pagi hari, jangan langsung kita tentukan ini, jangan. Dia fokus kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dengarkan apa yang ingin ditunjukkan Allah Ta'ala kepada batin kita. Itu kitab Hikam lalu menyatakan, orang yang cerdas adalah dia yang mengatakan setiap hari, takdir Allah semacam apa yang akan ditimpakan kepada saya. Sementara kalau orang yang tidak cerdas, setiap hari itu menyatakan, apa yang akan kulakukan hari ini. Beda. Ketika menyatakan apa yang kulakukan hari ini, bersandar kepada diri sendiri. Ketika menyatakan takdir Allah Ta'ala seperti apa, itu bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Berbeda.
Sebab kan boleh jadi keinginan kita itu ini macam-macam, Allah Ta'ala tidak berkehendak, ternyata bukan itu nanti ya. Karena itu hening saja batin kita. Kemudian pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Akan digerakkan ke mana? Nah, kalau tidak ada kapas di telinga roh kita, maka kita mendengarkan bisikan Allah Ta'ala, kita itu mau kemana? Mau mengerjakan apa dan semuanya. Hatta tafhama, sehingga memahami engkau kulla al-ghazihi, terhadap rahasia itu Allah. Wa hatta tadrika, dan hingga menggapai engkau al-ma'maya, terhadap segala sesuatu yang misterius, wal wadihat, dan segala sesuatu yang nampak bisa digapai karena fokus terhadap bisikan-bisikan Allah Ta'ala. Fatasbahu, maka jadi al-udhuna, pada telinga, mawdi'an, ialah tempat diwahyil haq, bagi adanya wahyu Allah Ta'ala yang maha benar. Telinga itu menjadi tempat untuk menyimak firman Allah Ta'ala. Wa ma wal wahyu, dan apakah wahyu itu? Innahul jadir bil qawl an tariqil hissil khafi. Innahu, sungguhnya itu wahyu al-jadir, ialah sesuatu yang sangat pas bil qawli, dengan ungkapan an tariqil hissil khafi, lewat jalan indrawi yang tersembunyi. Dari mana lewatnya firman Allah Ta'ala? Lewatnya ilham, lewatnya wahyu. Dari mana? Lewat indra yang tersembunyi. Indra yang tersembunyi itu bukan telinga ini, bukan mata ini, tapi telinganya ruh, matanya ruh. Jadi kalau telinga ruh yang dipakai bisa mendengarkan tuntunan Allah Ta'ala, ini ya. Karena itu ya Nabi kemudian bersabda, istaftih qalbak, minta fatwa kepada hatimu kau. Jadi hati kita tahu ini perbuatan benar atau tidak benar, kita paham sebenarnya. Ini cocok untuk batin kita atau tidak, kita paham sebenarnya. Paham, sangat paham. Coba kan, ketika dikalahkan oleh keinginan nafsu, apa yang tak pantas menurut hati itu tetap saja kita lakukan. Jadi pertama-tama sesungguhnya setiap orang itu memiliki telinga batin, memiliki mata batin. Ketika telinga batin disumpal oleh kekuatan nafsu, maka lama-lama akan betul-betul menjadi tidak melihat, tidak mendengar terhadap surat-surat kebaikan. Ketika sudah tidak mendengar terhadap surat-surat kebaikan, nafsulah kiblat dari setiap tindakan manusia. Jam 2, 1/4, 3, 1/4. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa sallim bil maram. Salamun ala man atana al-maqam bi qalbin salim wa jidin
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bilil maram kadzaka ila mauti la yazal ila qabri hajja khalqun kiram Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bilil maram wa fil hashr yud'a بغير حساب